Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Ekonomi Madura, kelas 6C. Perkenalkan dari anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Siti Badiatunisa sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Pita Maizilvia sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Siti Masida sebagai pemateri. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur ini memiliki pesona pariwisata yang sangat indah, alami, dan bagus yang menjadikan daya tarik yang tak kalah dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau Madura juga tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islaminya yang kuat, dengan sejarahnya yang panjang. Kekayaan alam yang dimiliki Pulau Madura yang sangat indah tersebar dari ujung ke ujung Pulau Madura tersebut menjadikan potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Perkembangan industri pariwisata pada suatu wilayah dapat memberikan dampak dan nilai yang positif, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan lapangan usaha dan lahan kerja, peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan keuntungan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Sektor pariwisata juga dapat membuat sektor lain yang ada pada daerah wisata tersebut menjadi berkembang dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat seiring tumbuhnya perekonomian di daerahnya. Maka, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pariwisata di Madura. Di sini saya akan menjelaskan pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Objek pariwisata di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 20 buah yang terdiri dari objek wisata alam, hiburan, dan wisata religi. Jumlah wisatawan pada tahun 2019 mencapai lebih dari 2,5 juta orang, diantaranya hanya terdapat kurang dari 1% merupakan wisatawan mancanegara. Pariwisata yang pertama adalah Bukit Kapur Arosbaya. Bukit Kapur Arosbaya atau bisa disebut dengan Bukit Pelanglang ini terletak di Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Bukit Kapur Arosbaya adalah sebuah kawasan wisata yang terbentuk dari bekas sisa galian dan kerukan penambang batu kapur dan tanah liat yang dilakukan oleh warga setempat. Bukit Kapur Arosbaya memang masih tergolong destinasi wisata baru di Kabupaten Bangkalan. Bukit Kapur Arosbaya mulai populer sekitar tahun 2015 setelah ada beberapa selebgram yang memposting tempat sekeren ini. Sisa pahatan para penambang meninggalkan guratan relief yang sangat cantik dan menawan. Sebuah karya seni tak disengaja yang terbilang istimewa. Bukit Kapur yang tinggi menjulang dan tampak terbelah menciptakan jalan masuk ke dalam area-area lainnya, termasuk gua-gua kecil yang tercipta karena aktivitas pertambangan. Tebing-tebing tinggi inilah yang akan berada di sekeliling saat mengunjungi Bukit Kapur Arosbaya. Seiring dengan berjalannya waktu, batuan kapur yang tadinya putih berubah menjadi gradasi berbagai warna. Pada dasarnya, keunikan Bukit Kapur Arosbaya ini terletak pada pahatan rapi yang tampak sangat presisi akibat eksplorasi warga sekitar, dan hal tersebut tidak ditemukan di Bukit Kapur Madura lainnya. Yang kedua adalah Bukit Kapur Jedih. Bukit Kapur Jedih berada di Desa Jedih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dahulunya Bukit Kapur Jedih atau lebih dikenal dengan nama Bukit Jedih adalah sebuah penambangan batu kapur putih dan bukan tempat wisata yang dikunjungi banyak wisatawan layaknya sekarang. Bukit Jedih ini memiliki kolam renang yang bernama Gua Pote. Keistimewaan Bukit Jedih memiliki gua-gua kecil sisa penambangan. Namun, jika ingin masuk ke gua-gua ini, harap berhati-hati karena rawan runtuh. Bukit Jedih berjarak 10 km dari pusat kota Kabupaten Bangkalan dan berjarak
km dari pusat kota Surabaya melalui jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dengan Surabaya. Selanjutnya, pariwisata yang ketiga adalah Bukit Geger. Bukit Geger terletak di Laok Kuno Geger, Kabupaten Bangkalan. Bukit Geger memiliki ketinggian 150 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Meski tidak terlalu tinggi, bukit ini tetap memberikan pesona alam yang sangat cantik. Bukit Geger dikembangkan menjadi objek wisata hutan yang dilengkapi camping ground dan climbing sport. Bukit Geger memiliki hutan aksia, hutan jati, dan hutan mahoni seluas 42 hektar. Bukit Geger memiliki udara yang sejuk dan bebas polusi. Selain itu, bukit ini juga memiliki destinasi wisata sejarah di mana terdapat 5 gua, yaitu Gua Petapan, Gua Potre, Gua Pelanganan, Gua Ular, hingga Gua Pocong Poteh. Pariwisata yang keempat adalah Mercusuar Sembilangan. Mercusuar ini berada di Jalan Sembilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Lokasinya berada sekitar 6 km barat laut dari kota Bangkalan. Mercusuar ini berdampingan dengan pantai yang bagus nan asri. Bangunan mercusuar menjulang setinggi 78 meter, didominasi warna putih bersih. Menariknya, Mercusuar Sembilangan ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1879 Masehi, tepatnya pada pemerintahan Z.M. William III. Mercusuar ini terbuat dari lempengan besi besar, melingkar terpaut satu sama lain dengan baut yang besar dan kokoh. Jika sedang beruntung, Anda bisa mengunjungi di sore hari, menyaksikan keindahan sunset Selat Madura dari lokasi Mercusuar. Pariwisata yang kelima yaitu Pantai Siring Kemuning. Pantai Siring Kemuning terletak di Macajah, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki pantai cantik, salah satunya Pantai Siring Kemuning. Letak pantai ini cukup tersembunyi, sehingga masih alami dan belum banyak tersentuh oleh wisatawan. Jika pantai pada umumnya memiliki pasir putih ataupun pasir warna hitam, berbeda dengan pantai yang satu ini. Pantai Siring Kemuning memiliki pasir yang putih sedikit kekuningan. Ketika ombak laut menyapu tepian pantai, terlihat jelas pasirnya berwarna kekuningan. Itulah sebab mengapa pantai ini diberi nama Pantai Siring Kemuning. Pariwisata yang keenam adalah Pantai Rongkang. Pantai Rongkang terletak di Desa Kejauhan, Kuanyar Barat, Kabupaten Bangkalan. Bila biasanya pantai pada umumnya identik dengan hamparan pasir putih, maka berbeda dengan Pantai Rongkang. Pada Pantai Rongkang justru unik di mana di sini kita tidak akan menemukan pasir putih, namun terdapat batu-batuan besar dan kecil. Selain itu, Pantai Rongkang juga masih memiliki pesona lainnya, di mana di sini ada bukit berundak setinggi 25 meter dari permukaan laut. Spot ini paling cocok untuk melihat pemandangan dengan lebih bebas. Tak hanya di siang hari, bahkan pemandangan malam hari dari bukit berundak ini juga cukup cantik dan mempesona, ditambah lagi dengan kilauan lampu kapal para nelayan. Pariwisata yang ketujuh yaitu Pantai Sembilan. Pantai Sembilan terletak di Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Berada pada 7 km dari pusat kota Bangkalan, Pantai Sembilan memiliki panorama alam yang mempesona. Pantai pasir putih yang bersih ini juga memiliki banyak fasilitas untuk para pengunjung. Wisatawan di sini dapat melakukan beberapa aktivitas seperti berjemur, memancing, berenang, dan menikmati kuliner. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Bukit Lampion Beremah. Bukit Lampion Beremah berlokasi di Desa Daleman, Galis, Kabupaten Bangkalan. Bukit Lampion Beremah tak kalah indah dan menariknya dengan wisata bukit lainnya di Bangkalan. Di Bukit Lampion Beremah ini akan disuguhkan dengan pesona alam yang mengagumkan, yang mana akan menemukan gardu pandang dan dekorasi lampion yang akan membuat foto-foto semakin keren. Yang ke-9 yaitu Labuhan Mangrove Education Park. Labuhan Mangrove Education terletak di Desa Labuhan, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan.
Berbeda dengan hutan mangrove pada umumnya yang hanya menyediakan fasilitas jembatan kayu untuk pengunjung, Labuan Mangrove Education ini hadir dengan bermacam layanan. Kamu dapat mengelilingi hutan dengan perahu kuno yang tentu sangat mengasihkan. Selain itu, kamu juga bisa bermain touch pool, melihat kawanan burung, berkemah, dan aktivitas yang lainnya. Pariwisata yang ke-10 adalah alun-alun Bangkalan. Alun-alun Bangkalan terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Karim, Demangan, Kabupaten Bangkalan. Dibuatnya alun-alun Bangkalan tidak hanya sembarangan, tetapi adanya alun-alun ini menjadi paru-paru kotanya Bangkalan. Karena beragam pepohonan dan tumbuhan hijau lainnya ditanam di areal ini. Tempat ini setiap hari ramai dikunjungi pengunjung yang berolahraga di pagi hari, dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai orang tua. Di sana juga terdapat tempat olahraga seperti lapangan sepak bola dan lapangan bola tenis. Selain sebagai tempat rekreasi dan olahraga, areal ini ternyata termasuk sebagai cagar alam karena di areal ini ditanami dan didominasi dengan tanaman lindung yang yaitu sejenis tanaman gambor. Ini menjadi salah satu ciri khas dari alun-alun Bangkalan tersebut. Dan alun-alun ini sering digunakan sebagai tempat kegiatan upacara-upacara resmi. Wisata yang ada di Bangkalan, wisata selanjutnya yaitu kolam renang Gua Pote. Kolam renang Gua Pote ini merupakan objek wisata berbentuk kolam renang yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi di Bangkalan. Kolam renang ini cenderung mengusung konsep kolam renang yang secara alami. Selain itu, kolam renang ini juga tidak hanya menawarkan daya tarik berupa tempat berenang saja, tetapi juga menawarkan beberapa aktivitas wisata lainnya, seperti wisata goa, wisata rakit bambu, dan lain-lain. Kemudian wisata yang ke-12 yaitu Taman Rekreasi Kota Bangkalan. Taman Rekreasi Kota Bangkalan ini merupakan salah satu tempat wisata keluarga di Bangkalan yang sangat populer di kalangan wisata sekitar. Taman rekreasi ini terletak di Desa Melajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mirip seperti kebanyakan taman rekreasi pada umumnya, Taman Rekreasi Kota Bangkalan telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas dan wahana permainan. Mulai dari taman bermain anak, kolam renang anak, sampai dengan danau untuk tempat pemancingan. Semua telah tersedia di taman rekreasi ini. Uniknya, walaupun dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, pengelola taman ini itu tidak serta-merta menetapkan biaya tiket yang mahal. Jadi taman rekreasi ini itu recommended untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Kemudian wisata yang ke-13 yaitu Museum Cakraningrat. Museum ini merupakan museum yang sangat penting bagi kota Bangkalan. Museum ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam benda antik peninggalan keraton Bangkalan seperti gamelan, gong, alat perang, dan lain-lain. Di tempat ini selain melihat benda-benda unik yang ada di dalamnya, pengunjung juga bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sejarah kerajaan Bangkalan. Selanjutnya wisata yang ke-14 yaitu wisata air Mata Ebu Arusbaya. Tempat ini menawarkan daya tarik utama berupa wisata religi ke makam istri Raden Cakraningrat. Cakraningrat sendiri merupakan Raja Bangkalan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Kabarnya tempat ini sengaja didirikan untuk mengenang sekaligus menghormati istri Raja Cakraningrat, yaitu Sarifah Ambari. Beliau merupakan wanita yang taat, patuh, dan sangat dicintai oleh Raja Cakraningrat. Selain dapat berziarah ke makam istri Raden Cakraningrat, pengunjung juga bisa berkunjung ke sumur kehidupan yang ada di sana. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, air sumur tersebut itu diyakini dapat membuat orang yang mengonsumsinya itu menjadi awet muda. Kemudian ke-15 yaitu ada air terjun Kokop. Air terjun ini itu merupakan salah satu objek wisata baru di Bangkalan yang belum banyak diketahui oleh para wisatawan. Air terjun Kokop ini itu benar-benar masih sangat alami dan belum banyak tersentuh oleh tangan manusia.
Ketinggiannya memang tergolong biasa saja, namun aliran airnya terlihat bersih dan segar layaknya air dari daerah pegunungan. Selanjutnya yaitu yang ke-16 yaitu wisata religi perahu Sarimona Sehona Moholil. Sehona Moholil ini merupakan salah seorang ulama besar yang sangat berjasa dalam proses penyebaran agama Islam di daerah Madura. Objek wisata ini merupakan objek tempat wisata tempat perahu milik Sehona Moholil itu sendiri. Kemudian wisata yang ke-17 yaitu air terjun Batu Raja Mantain. Air terjun ini merupakan salah satu air terjun terindah di Madura. Air terjun ini menawarkan panorama yang unik dan agak sedikit berbeda dengan kebanyakan air terjun pada umumnya. Jika kebanyakan air terjun biasanya memiliki aliran air yang langsung jatuh ataupun terjun ke area kedung atau kubangan di bawahnya. Nah, aliran air terjun ini justru mengalir ke bebatuan tebing yang ditumbuhi oleh pepohonan. Secara keseluruhan, air terjun ini itu tergolong tidak terlalu tinggi, walaupun begitu kondisinya benar-benar sangat bersih. Aliran airnya pun juga terasa sejuk dan segar. Kemudian yang ke-18 yaitu wisata pemandian sumur pocong. Surga tersembunyi di Bangkalan. Mungkin itulah frasa kata yang cocok untuk menggambarkan objek wisata yang ini. Nah, walaupun memiliki nama yang agak serem, namun sejatinya tempat ini itu menawarkan daya tarik wisata yang luar biasa indahnya, yaitu berupa areal pemandian alami dengan air yang luar biasa jernih. Bahkan saking jernihnya, air di tempat ini itu ikan-ikan yang tinggal di sini bisa terlihat dengan jelas. Kemudian yang wisata yang ke-9 yaitu wisata alam Goa Aren. Goa ini menawarkan daya tarik utama berupa panorama stalagmit dan stalaktit eksotis yang berbentuk secara alami. Wisata yang terakhir yaitu Gunung Lumut. Gunung ini tuh dinamai dengan Gunung Lumut karena arealnya yang banyak ditumbuhi oleh tanaman lumut. Secara keseluruhan, gunung ini menawarkan daya tarik utama berupa panorama alam khas daerah daratan tinggi yang udaranya sangat sejuk. Selain itu, karena lokasinya yang ada di daerah pedesaan, gunung ini juga sangat pas untuk dijadikan sebagai lokasi untuk menyalurkan hobinya, yaitu bersepeda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jumlah wisatawan di Kabupaten Bangkalan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, di sini dikelompokkan menjadi kecamatan-kecamatan. Untuk yang pertama, Kecamatan Kamal, dan yang kedua Kecamatan Labeng, di sini masih belum ada objek wisata. Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Kuanyar. Di sini terdapat 2 objek wisata dengan wisatawan domestik berjumlah 8.680 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Yang selanjutnya yaitu Kecamatan Modung dan Blega. Di sini masih belum terdapat objek wisata. Selanjutnya Kecamatan Konang terdapat 1 objek wisata dengan wisatawan domestik yaitu 572 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Selanjutnya Kecamatan Galis terdapat 1 objek wisata dengan wisatawan domestik berjumlah 957 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Tanah Merah dan Tragah masih belum terdapat objek wisata. Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Soca terdapat 1 objek wisata dengan wisatawan domestik berjumlah 18.601 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Selanjutnya Kecamatan Bangkalan terdapat 7 objek wisata dengan wisatawan domestik berjumlah 1.644.310 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 71 wisatawan. Selanjutnya Kecamatan Burneh masih belum terdapat objek wisata. Selanjutnya Kecamatan Arosbaya terdapat 2 wisata dengan jumlah wisatawan domestik 848.625.000 wisatawan dengan wisatawan mancanegara berjumlah 99
kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Geger dengan objek wisata 1 dengan jumlah wisatawan domestik 5.575 dengan wisatawan mancanegara 0. Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Kokop dengan objek wisata 1, wisatawan domestik berjumlah 805 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Tanjung Bumi dengan jumlah objek wisata 2 dengan wisatawan domestik berjumlah 6.061 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Selanjutnya Kecamatan 10 berjumlah 2 objek wisatawan dengan wisatawan domestik berjumlah 4.096 wisatawan dengan wisatawan mancanegara 0. Selanjutnya Kecamatan Kelampis yaitu masih belum terdapat objek wisata. Nah, jadi total dari wisatawan domestik berjumlah 2.538.237 wisatawan dengan wisatawan mancanegara berjumlah 170 wisatawan. Selanjutnya yaitu wisata dan wisatawan di Kabupaten Sampang. Untuk saat ini ada 9 objek wisata yang ada di Sampang. Wisata tersebut itu yang terkenal untuk saat ini. Wisata yang pertama yaitu ada Pantai Camplong. Nah, salah satu destinasi wisata populer yang ada di Sampang adalah Pantai Camplong. Sebuah pantai cantik dengan pasir putih yang lembut. Tempatnya bersih dengan suasana pantai yang sangat tenang. Pantai ini cocok untuk pengunjung yang ingin berlibur melepas penat dengan bermain di alam. Selain pantai yang bersih, kawasan ini juga memiliki jejaran pohon cemara yang semakin menambah kesan segar. Pemandangan hijau dari pepohonan pantai dan lautnya yang biru bersih akan menjadi suguhan untuk pengunjung Pantai Camplong. Wisatawan dapat bersantai dan makan-makan dengan rombongan, namun tetap menjaga kebersihan. Wisata yang kedua yaitu ada air terjun Toroan. Nah, Kabupaten Sampang Madura memiliki objek wisata air terjun yang indah dan unik. Lokasinya yang berada di tepi pantai. Membuat air terjun ini itu berbeda dan menarik banyak berbagai wisatawan. Aliran air terjun ini yang bermuara ke pantai atau laut ini tidak begitu tinggi, tetapi airnya begitu jernih dan sejuk. Pengunjung banyak yang datang untuk berfoto-foto atau menikmati keberadaan air tawar dan air laut yang asin. Objek wisata ini juga menjadi salah satu destinasi murah dan terjangkau. Wisatawan hanya perlu membayar tiket masuk untuk parkir kendaraan. Kemudian wisata yang ketiga yaitu ada objek wisata rimba monyet Nepa atau hutan kera Nepa. Objek wisata rimba monyet Nepa ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat pengunjung atau Anda berada di Kota Sampang. Tempat yang menjadi habitat satwa monyet berada di sisi utara Madura. Cocok untuk dijadikan destinasi wisata liburan akhir pekan yang terjangkau. Tempatnya dapat diakses dengan menyewa perahu nelayan untuk mengelola ke hutan Nepa atau untuk menuju ke hutan Nepa tersebut. Nah, wisatawan ini dapat melihat secara langsung kera atau monyet yang dibiarkan hidup bebas tanpa dikurung. Selain menikmati suasana hutan seluas 1 km persegi ini, pengunjung juga bisa melihat hutan bakau yang masih berada dalam satu kawasan dengan hutan monyet tersebut. Kemudian yang keempat ada Gua Lebar. Nah, Gua Lebar ini terkenal sebagai salah satu objek wisata alam unik di Sampang. Goa yang terletak ratusan tahun lalu karena tanah yang ambles, ini banyak menarik wisatawan dari Madura dan sekitarnya. Tempat ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang mudah diakses karena lokasinya di Kota Sampang. Kebanyakan objek wisata goa terkenal dengan tempat yang gelap,
dan sempit. Namun di Gua Lebar ini, wisatawan bisa menikmati goa yang cukup luas sekitar 200 meter. Posisi goa berada di kedalaman kurang lebih dari 300 meter. Tersedia juga fasilitas gazebo untuk pengunjung dan menikmati suasana Gua Lebar. Yang selanjutnya yaitu ada wisata Ratu Ebu. Nah, wisata ini itu wisata religi berbentuk makam. Makam ini juga menyimpan cerita sejarah Kabupaten Sampang beserta orang-orang yang dimakamkan di situ. Nah, makam yang beralih sebagai destinasi wisata ini dikhususkan para bangsawan di Sampang. Selain itu, mereka juga dapat dimakamkan di sini telah memiliki jasa yang besar untuk kemajuan kota Sampang. Oleh sebab itu, kawasan ini masih dijaga untuk menghormati mereka yang telah beristirahat dalam damai di dalamnya. Kemudian ada Pabaran Trunojoyo. Pabaran Trunojoyo ini itu terletak di Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, berjarak kurang dari 200 meter dari pusat kota Sampang. Pabaran Trunojoyo ini merupakan petilasan tempat lahirnya pahlawan Trunojoyo yang di dalamnya terdapat penanaman ari-ari pahlawan Trunojoyo yang merupakan salah satu kawasan lindung cagar budaya dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya ada makam Said Usman. Kemudian yang selanjutnya ada Pantai Lon Malang. Nah, ketika membuka Pantai Lon Malang ini pada tahun 2017, yang ramai datang bukan wisatawan, melainkan protes dan kritikan bertubi-tubi. Tak tanggung-tanggung para pengkritik adalah tokoh agama di Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, tempat pantai itu berada. Nah, pangkal soalnya adalah bahasa. Awal dibuka untuk umum. Mas Tuki memilih nama Pantai Cuma Kamu sebagai branding. Ia mengira nama yang inspirasinya berasal dari judul lagu dangdut itu bakal jadi magnet yang menarik minat wisatawan yang berkunjung. Namun nama tersebut itu bukan hanya tidak lazim, tapi perpaduan yang kompleks antara unik, aneh, dan alay. Kemudian pada akhirnya disimpulkan pantai ini itu menjadi dinamakan Pantai Lon Malang. Kemudian yang terakhir, wisata yang terakhir yaitu Tujuh Sumur. Nah, Tujuh Sumur petilasan ini termasuk petilasan Pangeran Panji Laras yang terletak di Desa Madegan, Kelurahan Polagan, 2 km dari pusat kota Sampang. Terdapat situs peninggalan berupa 7 sumur pemandin yang dipercaya berkhasiat oleh penduduk setempat. Makam Raden Panji Laras dan keluarga serta beberapa tokoh kerajaan kerajaan Sampang pada masa itu. Selanjutnya yaitu jumlah wisatawan yang datang di Kabupaten Sampang. Dari data yang diberikan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sampang itu sebanyak 23.568 orang. Nah, kemudian tahun berikutnya yaitu tahun 2014 melonjak menjadi 53.839 orang. Kemudian pada tahun 2015 kunjungan wisatawan meningkat lagi yaitu menjadi 61.724 orang dan mengalami peningkatan lagi di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 menjadi 71.672 orang. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2017 wisatawan yang datang ini meningkat cukup besar yaitu sebanyak 123.768 orang. Kemudian pada tahun 2018 wisatawan mengalami peningkatan yang sangat fantastis yaitu menjadi 314.552 orang. Selanjutnya untuk target dari Dispora Budpar atau Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2019, 2020, 2021 itu untuk pengunjung itu semakin tahun targetnya
akan semakin meningkat, bisa mencapai 350.447 orang, dan itu targetnya itu bisa melebihi itu untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jumlah pengunjung objek wisata pada Kabupaten Pamekasan, tepatnya pada tahun 2018 sampai 2019. Untuk mancanegara itu jumlah pengunjungnya 0, nggak ada sama sekali. Bisa teman-teman lihat, itu untuk objek wisata Pita Kunjung Padam itu jumlah pengunjung domestiknya mencapai 16.120. Kemudian untuk 2019 itu mencapai 16.185. Kemudian untuk Pantai Jumiang itu pada tahun 2018 sebesar 60.726. Kemudian pada tahun 2019 itu sebesar 48.651. Dan untuk objek wisata Talang Siring itu pada tahun 2018 mencapai 49.671, dan untuk 2019 itu mencapai 37.367. Kemudian untuk Pesarian Batu Ampar itu pada tahun 2018 mencapai 50.897. Kemudian pada tahun 2019 itu mencapai 52.115. Dan untuk makam Ronggo Sukawati itu mencapai 1.247. Kemudian untuk 2019 mencapai 1.147. Dan yang terakhir ada Museum Mandi Laras. Jadi Museum Mandi Laras itu pada tahun 2018 itu sebesar 3.160. Kemudian 2019 itu mencapai 2.619. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan jumlah pengunjung objek wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya pada tahun 2018 sampai 2019. Yang pertama ada objek wisata Makam Raja Asta Tinggi Asta, yang mana pada tahun 2018 jumlah pengunjung mancanegara internasionalnya mencapai 28, sedangkan untuk domestiknya itu 293.984. Dan untuk 2019 pengunjung mancanegaranya itu tidak ada, sedangkan pengunjung domestiknya itu sekitar 277.794. Kemudian ada Museum Keraton Sumeneb. Museum Keraton Sumeneb pada tahun 2018 itu pengunjung mancanegaranya itu mencapai 344, sedangkan pengunjung domestiknya mencapai 46.883. Nah, sedangkan di 2019 itu pengunjung mancanegaranya mencapai 309. Kemudian untuk pengunjung domestiknya mencapai 37.594. Kemudian untuk Pantai Lombeng itu pada tahun 2018 mencapai 142 di pengunjung mancanegaranya, sedangkan yang pengunjung domestiknya mencapai 74.236. Sedangkan pada tahun 2019 itu pengunjung mancanegaranya mencapai 21, untuk pengunjung domestiknya mencapai 45.417. Dan ada Pantai Selopeng. Pantai Selopeng itu pada tahun 2018 pengunjung mancanegaranya itu 60. Kemudian untuk pengunjung domestiknya mencapai 24.654. Sedangkan di 2019 itu mancanegaranya 0. Kemudian untuk domestiknya itu mencapai 36.869. Dan ada Asta Syekh Yusuf itu mancanegaranya 0. Kemudian untuk pengunjung domestiknya itu mencapai 280.150. Kemudian untuk mancanegara internasionalnya pada tahun 2019 itu tidak ada, sedangkan di pengunjung domestiknya mencapai 223.607.
Sedangkan untuk Asta Panaungan itu mancanegaranya pada tahun 2018 itu tidak ada. Sedangkan untuk domestiknya itu sekitar 72.542 dan pada tahun 2019 itu mencapai 118.300. Kemudian untuk situs Banteng, itu situs Banteng mancanegara internasionalnya pada tahun 2018 mencapai 6. Kemudian untuk pengunjung domestiknya itu mencapai 2081 dan pada tahun 2019 itu internasionalnya 2. Kemudian untuk domestiknya itu 1111. Kemudian untuk situs Batogung itu mancanegaranya tidak ada. Kemudian untuk domestiknya itu 5.735 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 itu 5.917 untuk pengunjung domestiknya. Kemudian untuk Waterpark Sumeneb atau WPS itu mancanegara internasionalnya pada tahun 2018 itu mencapai 9. Kemudian untuk pengunjung domestiknya mencapai 41.271 dan di tahun 2019 itu mencapai 76.612 untuk pengunjung domestik. Kemudian untuk Asta Katandur itu untuk mancanegara internasionalnya itu tidak ada. Kemudian untuk pengunjung domestiknya itu mencapai 7.473. Sedangkan di 2019 itu mencapai 8.955. Kemudian untuk Asta Gumuk Kertasada itu 2018 mencapai 935 untuk pengunjung domestiknya. Kemudian 2019 mencapai 1.770 untuk pengunjung domestiknya. Kemudian untuk Tirta Sumekar Asri itu pengunjung domestiknya mencapai 20.606 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 itu mencapai 14.748. Yang selanjutnya ada Masjid Jami Sumeneb, yang mana pada tahun 2018 pengunjung mancanegara internasionalnya itu mencapai 280. Kemudian untuk domestiknya itu mencapai 40.656 dan untuk yang 2019 itu mancanegaranya mencapai 275, untuk domestiknya mencapai 53.812. Untuk Asta Joko Tole itu pengunjung domestiknya itu hanya 7.109, sedangkan untuk 2019 itu mencapai 1.770. Kemudian untuk Asta Kavaki itu sebesar 5.663 untuk pengunjung domestik pada tahun 2018, sedangkan di 2019 itu mencapai 10.191. Kemudian untuk Giliang itu pengunjung mancanegara internasionalnya pada tahun 2018 itu mencapai 221. Kemudian untuk pengunjung domestiknya itu 5.695. Untuk 2019 itu pengunjung mancanegara mencapai 66. Kemudian untuk pengunjung domestiknya itu untuk sekitar 4.840. Dan untuk Gili Labak itu mancanegara internasionalnya itu mencapai 784, sedangkan pengunjung domestiknya mencapai 26.053 untuk 2018. Kemudian untuk yang 2019 itu mencapai 109 yang pengunjung mancanegara internasionalnya, sedangkan yang pengunjung domestiknya mencapai 39.873. Kemudian yang terakhir untuk Pantai Badur itu di tahun 2018 itu pengunjung domestiknya mencapai 12.349, sedangkan yang di 2019 pengunjung domestiknya mencapai 22.160. Kemudian untuk jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumeneb mulai dari tahun 2014 sampai 2019
itu ada di 2014 itu mancanegaranya mencapai 378, sedangkan domestiknya mencapai 544.245, yang mana totalnya mencapai 544.623. Kemudian untuk tahun 2015 itu mancanegara internasionalnya sebesar 417, sedangkan untuk domestiknya itu 622.926, yang jumlahnya itu sekitar 623.343. Dan 2016 mancanegara internasionalnya mencapai 1.332, sedangkan di domestiknya itu mencapai 854.614, yang mana jumlah totalnya itu 855.946. Kemudian di tahun 2017 itu mancanegara internasionalnya mencapai 4.036, kemudian untuk domestiknya itu mencapai 1.047.109, yang mana jumlah totalnya itu 1.051.145. Dan pada tahun 2018 itu mancanegara internasionalnya mencapai 2.694. Kemudian untuk pengunjung domestiknya mencapai 1.285.325. Kemudian untuk jumlah totalnya itu 1.288.19. Kemudian untuk 2019 itu mancanegara internasionalnya itu mencapai 1.612. Untuk domestiknya itu mencapai 1.498.874, yang mana jumlah totalnya itu mencapai 1.494.486. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai pariwisata yang ada di Madura. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.